Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Iin Septiani. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Jadi, karena dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu energi dan apa saja macamnya, maka dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan energi dan bagaimana cara menghemat energi. Nah, jadi sebelum kita membahas materi di bab selanjutnya tentang perubahan energi, kita bahas yuk sedikit materi yang ada di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu energi. Jadi pengertian dari energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Lalu teman-teman juga masih mengingat bukan apa saja macam-macam energi yang ada di sekitar kita? Yakni ada energi matahari, ada energi cahaya, ada energi listrik, ada energi gerak, ada energi bumi, dan ada energi kimia. Oke, karena kita sudah membahas sedikit materi dari video sebelumnya, jadi kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu perubahan energi yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja contoh dari bentuk perubahan energi, kalian harus mengingat bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Tetapi energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oke, sekarang kita akan mengetahui apa saja contoh-contoh dari perubahan energi. Silahkan disimak ya penjelasannya. Contoh perubahan bentuk energi yang pertama adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya ada lampu. Lampu yang sebelumnya mati, jika dialiri aliran listrik, maka akan menyala. Jadi, itulah contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh perubahan energi yang kedua adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ada setrika. Setrika sebelum dialiri oleh aliran listrik pasti akan dingin. Tetapi setelah setrika diberi aliran listrik, setrika akan berubah menjadi panas. Contoh lainnya ada sebuah oven. Oven yang belum dialiri listrik pasti masih akan dingin dan tidak dapat digunakan. Tetapi setelah dialiri oleh listrik, oven tersebut akan memberikan suhu yang panas sehingga dapat digunakan untuk mengoven. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh barangnya ada kipas angin. Kipas angin yang tidak dialiri oleh aliran listrik pasti akan tetap diam dan tidak dapat bergerak. Tetapi setelah kita memberikan aliran listrik, maka kipas angin dapat bergerak dan memberikan sensasi dingin ke kita. Yang kedua, ada mesin cuci. Mesin cuci yang tidak dialiri oleh aliran listrik pasti akan tetap diam dan tidak bisa digunakan untuk mencuci. Tetapi setelah kita memberikan aliran listrik, maka mesin cuci dapat bergerak dan bisa membersihkan baju kita. Contoh perubahan energi yang selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya ada pada baterai yang diberikan kepada jam. Jam yang semula diam saja saat diberikan energi kimia dari baterai akan berubah menjadi energi listrik sehingga jam yang semula diam bisa dapat bergerak dan menunjukkan waktu. Contoh perubahan energi yang selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya ada pada radio. Radio saat tidak dialiri aliran listrik pasti akan tetap diam dan tidak memberikan suara. Tetapi saat kita memberikan aliran listrik, radio akan berbunyi dan memberikan suara sehingga dapat kita dengar. Contoh perubahan energi yang selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya ada pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Karena makanan dapat memberikan energi atau kekuatan pada kita, sehingga kita dapat mempunyai kemampuan untuk bergerak.
Jadi itulah beberapa contoh perubahan bentuk energi dan contoh-contohnya yang ada di sekitar kita. Oke, setelah kita membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan energi, sekarang mari kita membahas bagaimana cara menghemat energi yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum itu teman-teman harus mengetahui bahwa sebagian besar energi yang kita gunakan sehari-hari adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ada bahan bakar fosil, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jika energi tersebut habis, maka tidak dapat diperbarui. Jadi, teman-teman harus mengetahui bagaimana cara menghemat dari energi-energi tersebut. Jadi, yuk mari kita cari tahu bagaimana cara menghemat energi-energi yang ada di sekitar kita, terutama energi yang sumber-sumbernya tidak dapat diperbarui. Cara menghemat energi yang pertama bisa dilakukan dengan mematikan alat listrik yang sudah tidak digunakan atau menggunakan alat elektronik seperlunya saja. Contohnya, saat kita menggunakan lampu tersebut saat sudah tidak digunakan bisa dimatikan dan diganti menggunakan lampu yang dapat menghemat daya listrik. Contoh lainnya dari penghematan energi elektronik adalah dengan cara mematikan televisi saat teman-teman sudah tidak menonton televisi tersebut. Jadi kita dapat mencabut kabelnya sehingga kita dapat menghemat energi listrik. Cara lainnya untuk menghemat energi adalah dengan menaiki kendaraan umum saat kita bepergian. Jadi, tujuan dari itu adalah untuk menghemat bahan bakar. Jadi, saat kita bepergian dengan jarak yang dekat, kita bisa menggunakan jalan kaki ataupun naik sepeda. Sehingga dengan cara tersebut, kita dapat menghemat bahan bakar energi dan tidak mudah habis saat kita gunakan secara terus-menerus. Cara menghemat energi yang selanjutnya bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Karena kebersihan lingkungan berpengaruh pada sumber energi yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, apabila teman-teman bisa menjaga kebersihan lingkungan, maka sumber daya alam yang ada di sekitar kita pasti juga akan terjaga. Baiklah teman-teman, itu saja pembelajaran yang bisa saya berikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami video kali ini dengan mudah dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.